Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita siapkan hati dan kehidupan kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-23. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hidup anugerah-Mu. Kami siap lagi untuk membaca dan merenungkan firman-Mu saat ini. Tolong kami untuk mengerti, memahami, dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami menyambutnya dengan sukacita. Kiranya kehidupan kami terus diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 firman Tuhan berkata demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita akan renungkan firman Tuhan saat ini dengan tema menjaga hati. Kitab Amsal merupakan kitab yang berisi banyak ucapan-ucapan yang bijak, khususnya yang berasal dari Salomo, Raja Israel yang sangat terkenal dengan hikmat dan kebijaksanaannya. Dan tentu semua yang diungkapkan dan dituliskan berasal dari pengalaman-pengalaman hidupnya. Dan ternyata bahwa menjalani dan menata kehidupan yang berarti dan bermakna itu berasal dari hal-hal kecil yang kita pahami. Berasal dari bagaimana kita melihat dan menilai kehidupan ini untuk dijalani sebaik mungkin. Firman Tuhan dari Amsal pasal 4 yang ke-23 mengingatkan kepada kita dua hal. Yang pertama, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita tahu persis Bapak Ibu Saudaraku bahwa hati adalah tempat yang paling banyak menyimpan rasa dan keinginan-keinginan manusia. Rasa suka atau benci, iri hati atau ketulusan, kesenangan atau kesedihan, dendam, amarah, kekecewaan, dan berbagai keinginan-keinginan yang menimbulkan ambisi di dalam diri seseorang. Jika manusia tidak bisa menguasai dirinya, mengendalikan rasa dan keinginan hatinya, maka dapat menjadi ancaman di dalam kehidupannya. Misalnya saja Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang terjebak dalam perselingkuhan, mengancam keutuhan rumah tangganya. Ada banyak orang yang menghalalkan berbagai cara untuk memperoleh apa yang diingini oleh hatinya, yang tidak mampu diwujudkan dengan cara yang benar, tidak sabar, sehingga melakukan pencurian, perampokan, korupsi, dan sebagainya. Karena itu memang perlu bagaimana mengelola hati ini, rasa dan berbagai keinginan yang ada di dalam hati ini, sehingga dapat menjadikan kita dibebaskan atau dihindarkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Salomo pernah jatuh karena tidak mampu atau tidak bersabar hati untuk menantikan proses Tuhan di dalam hidupnya. Salomo berusaha untuk mengembangkan wilayah kekuasaannya, dan itu dilakukan dengan memperbanyak istri, yang juga menjerumuskan Salomo kepada penyembahan dan pemujaan ilah-ilah lain. Kita belajar dari seorang Salomo Bapak Ibu Saudara, bahwa hati yang condong kepada kejahatan, kepada keinginan-keinginan yang salah, itu dapat mematikan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Dapat mengancam pertumbuhan rohani kita, dan dapat mematikan kebaikan dan kebenaran di dalam diri setiap orang percaya. Kita dapat bandingkan dalam Amsal pasal 7 ayat yang ke-23.
6 dan 27. Kita mesti memahami Bapak Ibu Saudara bahwa rasa dan keinginan di dalam hati kita tidak dapat dikendalikan oleh keadaan, oleh lingkungan kita, tetapi diri kita sendiri. Juga tidak dapat dikendalikan oleh orang lain, hanya dapat dikendalikan oleh diri kita sendiri. Karena itu, penulis Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Waspada atau berjaga-jaga. Waspada atau mawas diri. Sehingga keinginan-keinginan hati itu tidak menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu, untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, apa yang kita lakukan? Kita harus menguji dan terus menguji dengan jujur dan dengan benar di hadapan Tuhan. Apakah keinginan-keinginan hati kita sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti punya prioritas. Apakah kita memprioritaskan diri kita atau identitas kita sebagai anak-anak Allah? Jikalau kita memprioritaskan identitas kita sebagai anak-anak Allah, maka kehendak Allah juga yang menjadi utama di dalam kehidupan kita. Roma pasal 12 ayat yang kedua mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan hadir menuntun kita dengan hikmat-Nya melalui kuasa Roh Kudus. Tuhan mau kita selalu hidup di dalam kebenaran. Karena itu, kita mesti menjaga hati kita. Kita menguji apa yang ada di dalam hati kita. Perasaan dan keinginan-keinginan yang tidak benar jangan dibiarkan berkembang sebelum menjerumuskan kita kepada perbuatan-perbuatan dosa. Lalu yang kedua, dari hati ini terpancar kehidupan. Hati yang baik memancarkan perkataan dan tindakan yang baik. Hati yang penuh dengan hal-hal yang positif juga memancarkan aura positif, sehingga tutur kata, pikiran, dan tindakan-tindakan kita selalu mengarah kepada hal-hal yang positif. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, ketika hati kita diisi dengan iri hati dan dengki, maka dapat merusak damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Sehingga hubungan kita atau relasi kita dengan sesama juga tidak harmonis. Ataukah hati yang penuh dengan kekecewaan dan dendam menimbulkan sakit, bagaikan bara yang kita genggam, kita sendirilah yang panas. Sehingga memang perlu bagaimana kita memancarkan kehidupan ini dalam kebaikan dan kebenaran melalui hati yang tulus, hati yang telah dikuduskan dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Ketika hati kita bersih, maka segala sesuatu yang kita nampakkan di dalam kehidupan juga bersih, baik, dan benar. Tuhan memberkati dan menopang kita mewujudkan kesaksian melalui hati yang terus kita jaga. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami untuk mampu menguasai, mengendalikan isi hati dan perasaan-perasaan, keinginan-keinginan kami. Supaya kami condong kepada kehendak-Mu yang terpancar melalui kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami menjadi kesaksian di tengah dunia ini. Ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.